Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, allazi ja'ala asy-syam'a wal basara wal fu'ada wa kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي wadkhuli jannati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat kulluhu wa iza fasadat kulluhu ala wahiyal qalbu. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai subuh ini, pagi ini Allah kembali memberikan kita hidayah, memberikan kita nikmat yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kehidupan ini bisa kita lalui sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang selalu memuhasabah diri kita, yang selalu mengintrospeksi diri kita, sehingga ketika kita melakukan suatu kesalahan kita akan masih sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jikalau kematian sudah menjumpai kita, ketika itu kita baru mau bertobat kepada Allah, maka ini adalah penyesalan yang tidak ada guna sama sekali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam salah satu firman-Nya surah Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan ridha dan diridainya. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kalian, bergabunglah kalian bersama-sama hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa sesungguhnya, ingatlah kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Iza saluhat saluhat kulluh,
apabila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh yang lain. Dan apabila segumpal daging itu rusak, kata Rasulullah, maka seluruhnya pun akan rusak. Ingat, yaitu adalah hati, kata Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan penjelasan beberapa orang ulama menyebutkan hati itu ibaratkan raja di dalam suatu tubuh kita. Apa yang diperintahkan oleh hati, maka anggota yang lain akan melaksanakan tanpa ada gugatan. Bahkan dalam keterangan yang lain juga disebutkan hati itu adalah ibarat pemimpin di dalam suatu organisasi atau dalam suatu pemerintahan. Apabila dia memerintahkan sesuatu, maka yang lain itu siap untuk melaksanakannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati adalah penentu dari apa yang akan dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita. Di dalam menjalani kehidupan ini, tidak seorang pun kita yang selalu dalam keadaan sebagaimana yang kita inginkan. Hari ini mungkin kita bersorak ria, bergembira dengan kemenangan yang kita miliki. Namun satu saat kita akan menangis dengan kegagalan yang akan kita terima. Begitulah gelombang dalam kehidupan ini. Kadangkala kita dalam kesenangan, kemudian dalam kesempitan. Kadangkala kita dalam gembira, kemudian satu saat kita dalam kesedihan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi seluruh ini hanya akan bisa dihadapi oleh orang-orang yang memiliki hati yang tenang, jiwa yang tangguh, dan hati yang tenang. Dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai bukti bahwa orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang dan hati yang teguhlah yang akan mampu menghadapi berbagai macam ujian yang Allah berikan. Salah satu contoh yang Allah nukilkan di dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya apa yang didapatkan oleh Ashabul Kahfi, yakni mereka didasarkan oleh ketenangan hati dan keteguhan jiwalah mereka mampu untuk memilih senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketenangan jiwa, ketentraman hatilah mereka mampu meninggalkan kehidupannya yang mewah untuk tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mampu untuk menghadapi semua ini? Mereka rela meninggalkan kekayaan harta anak yang mereka miliki demi untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk membenarkan bahwa satu-satunya Allah adalah Rabb mereka. Ini adalah karena keteguhan jiwa dan ketenangan hati. Kemudian riwayat yang kedua disebutkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah yang bersama Abu Bakar Siddiq, ketika rongrongan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
maka Rasulullah mengambil suatu keputusan untuk berhijrah yang ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Rasulullah melarikan diri bersama Abu Bakar Siddiq, yaitu ke dalam sebuah gua. Orang-orang kafir Quraisy yang sudah begitu rasa marahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa Rasulullah sudah berangkat, sudah pergi dari kota Mekah menuju Madinah, maka mereka pun mengejar Rasulullah dengan pasukan yang memiliki senjata yang lengkap. Lalu di mana Rasulullah berlindung dengan Abu Bakar Siddiq, Rasulullah berlindung di dalam sebuah gua. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy Yahudi itu sudah mendekati di mana Rasulullah bersembunyi. Di dalam riwayat disebutkan, seandainya mereka melihat sendal mereka yang mereka pakai, maka mereka akan melihat Rasulullah, bahwa Rasulullah ada berada di dalam suatu gua itu. Ketika itu Abu Bakar Siddiq melihat dari dalam gua datangnya orang-orang kafir itu, lalu timbullah rasa cemas di dalam hati Abu Bakar Siddiq. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah mereka akan menjumpai kita?" Maka apa yang disebutkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq? "Wahai sahabatku, la tahafu wa la tahzanu." Jangan engkau takut dan jangan engkau gentar. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu Akbar. Kenapa Rasulullah bisa mengucapkan hal yang seperti itu, memberikan nasihat kepada Abu Bakar Siddiq? Itu adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dihasilkan? Mereka selamat dari kejaran orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan bahwa sesungguhnya ketenangan jiwa, ketentraman hati adalah senjata orang-orang yang beriman. Ketenangan jiwa, ketentraman hati adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mesti kita meraih ketenangan jiwa itu, supaya setiap kita bisa menghadapi berbagai macam ujian di dalam kehidupan ini, menghadapi kehidupan ini dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ketentraman jiwa, ketenangan hati, kata Rasulullah, mesti ada beberapa hal yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, berkumpul dalam mencari ilmu. Allahu Akbar. Untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, keteguhan jiwa, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa berkumpul dalam mencari ilmu. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah Allah, melainkan mereka membaca kitab-kitab Allah
niscaya Allah akan turunkan kepada mereka rahmat dan kasih sayangnya, kemudian Allah berikan ketentraman jiwa mereka. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita orang-orang yang selalu mencintai untuk mencari ilmu melalui majlis taklimkah itu, atau melalui membaca kitab-kitab agama, yang semua itu adalah akan mendatangkan ketentraman jiwa kepada kita dan keteguhan hati kita. Kemudian yang kedua, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa, kata Rasulullah, adalah merupakan mukhul ibadah, syaripati dari ibadah itu sendiri. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi pernah mengulang doa dalam perang Ahzab. Dalam suatu peperangan Ahzab, Rasulullah berdoa kepada Allah. Bunyi doa Rasulullah itu, fa'anzilna sakinatan alaina wasabbit aqdami allakina. Rasulullah mengulang doa ini, ya Allah, turunkanlah ketenangan hati dan ketentraman jiwa kepada kami, dan berikanlah ketegaran kaki kami melangkah untuk menghadapi musuh. Allahu Akbar. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, bahkan mengulang-ulang doanya itu. Alhasil, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ketenangan hati, ketentraman jiwa kepada Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Allah berikan keteguhan, ketegaran untuk melangkah menghadapi musuh-musuh dalam peperangan Ahzab ini. Maka alhasil, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam peperangan Ahzab ini dimenangkan oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita enggan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan ataupun dalam suasana bagaimanapun, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Dalam salah satu ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah, tilkal Qur'an sakinatul lahum. Sesungguhnya dengan membaca Al-Qur'an itu, ketenangan itu, ketentraman jiwa itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kita yang menyempatkan diri meraih pahala. Di samping kita membaca Al-Qur'an, kita mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Satu huruf dari Al-Qur'an, satu kebaikan, kemudian dilipatkan menjadi 10. Maka saya tidak menyebutkan, kata Rasulullah, bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mimnya satu huruf. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika hati kita dalam gundah gulana, kerisauan yang tiada henti-hentinya, maka untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian hati, kata Rasulullah, perbanyaklah untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menenangkan hati, menenteramkan jiwa, hendaklah kita perbanyak untuk zikrullah, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah, hanya dengan berzikirlah
hati kita itu akan bisa menjadi tenang dan tentram. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita selalu wara atau berhati-hati di dalam hal-hal yang subhat. Hendaklah kita selalu wara, berhati-hati di dalam hal-hal yang subhat, karena itu akan bisa mendatangkan kegelisahan di dalam kehidupan kita, akan bisa menghilangkan ketentraman jiwa jika kita tidak berhati-hati di dalam sesuatu yang itu adalah merupakan suatu subhat atau sesuatu yang tidak kita jelas tentang hukum yang sebenarnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ketentraman jiwa, keteguhan hati, kata Rasulullah, jujurlah dalam berkata dan jujurlah dalam berbuat. Jujur dalam berkata dan jujur dalam berbuat. Ketika kita berkata, akan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah ungkapan jujur lisan kita, kemudian kita mesti ikuti dengan jujurnya perbuatan kita. Ketika lisan mengatakan inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan seluruh urusanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku hanya semata-mata untuk Allah, maka kita mesti menyesuaikan dengan perbuatan kita. Kita tidak akan melalaikan perintah Allah. Di antaranya apa yang kita ikrarkan, inna sholati, solat yang Allah perintahkan kepada kita. Kita betul-betul menjaga bagaimana solat yang diinginkan oleh Allah. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Kita khusyuk di dalam solat, kita menjaga waktu-waktu solat yang Allah telah tetapkan. Maka ini membuktikan bahwa kita jujur dalam perbuatan dan jujur dalam perkataan, maka dia sejalan. Tetapi jika salah satunya bertolak belakang, maka ketentraman jiwa tidak akan kita dapatkan. Kita mengakui bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tetapi sementara di dalam kesempatan yang lain kita masih mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, kita melupakan Allah. Ketika kita diberikan nikmat, bahwa kita tidak sadar ketika itu bahwa nikmat yang kita dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa kita, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami untuk senantiasa menjalankan agamamu, mematuhi segala perintah di dalam agamamu, dan selalu taat untuk beribadah kepadamu. Allahu Akbar. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau beri kami petunjuk. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan syarat-syarat untuk mendapatkan ketentraman jiwa, ketenangan hati, keteguhan hati kita di dalam menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang silih berganti.
ketenangan, ada kalanya akan berubah dengan kerisauan. Keteguhan, ada kalanya akan ada kegundah gulanaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hamba-hamba Allah yang selalu diberikan ketenangan hati, hati yang tenang dan jiwa yang tentram, sehingga kita orang-orang yang selamat kehidupan dunia dan selamat kehidupan akhirat. Mudah-mudahan tausiah taklim kita pagi ini kembali diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan sakinah, ketenangan di dalam hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.